Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas dari transducer dan sensor. Itu yang berjudul sensor thermal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ronald Gadepi, NIM H10511511062. Latar belakang, sensor thermal adalah alat yang digunakan untuk mengubah besaran panas menjadi besaran listrik yang dapat dengan mudah dianalisis besarannya. Pada tahun 1987, AC Srivastava mengatakan temperatur merupakan salah satu dari 4 besaran dasar yang diakui oleh sistem pengukuran internasional. Yang kedua, oleh Lord Kelvin pada tahun 1848 mengusulkan skala temperatur termodinamika pada suatu titik tetap triple point di mana fase padat, cair, dan uap berada bersama dalam equilibrium. Angka ini adalah 273,16 derajat Kelvin yang juga merupakan titik S. Selanjutnya dari Yayan IB pada tahun 1998 mengatakan temperatur adalah kondisi penting dari suatu substrat, sedangkan panas adalah salah satu bentuk energi yang diasosiasikan dengan aktivitas molekul-molekul dari suatu substrat. Partikel dari suatu substrat diasumsikan selalu bergerak. Pergerakan partikel ini yang kemudian dirasakan sebagai panas, sedangkan temperatur adalah ukuran perbandingan dari panas tersebut. Pergerakan partikel substrat dapat terjadi pada 3 dimensi, yaitu yang pertama benda padat, yang kedua benda cair, yang ketiga benda gas atau udara. Selanjutnya, aliran kalor substrat pada dimensi padat, cair, dan gas dapat terjadi secara di sini ada 3. Yang pertama, konduksi, yaitu pengaliran panas melalui benda padat atau pengantar secara kontak langsung. Yang kedua, konveksi, pengaliran panas melalui media cair secara kontak langsung. Yang ketiga, radiasi, yaitu pengaliran panas melalui media udara atau gas secara kontan atau tidak langsung. Selanjutnya, pada aplikasi pendeteksi atau pengukuran tertentu, dapat dipilih salah satu tipe sensor dengan pertimbangan dari penampilan atau performance, kehandalan, dan faktor ekonomis. Pemilihan jenis sensor suhu. Hal-hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan memilih jenis sensor suhu adalah dari level suhu maksimum dan minimum dari suatu substrat yang diukur. Yang kedua, jangkauan atau range maksimum pengukuran. Yang ketiga, konduktivitas kalor atau substrat dari substrat. Yang keempat, respon waktu perubahan suhu dari substrat. Yang selanjutnya, linearitas sensor. Yang terakhir, jangkauan temperatur kerja. Selain dari ketentuan di atas, perlu juga diperhatikan aspek fisis dan kimia dari sensor seperti ketahanan terhadap korosis atau karat, ketahanan terhadap guncangan, perkabelan, instalasi atau keamanan, dan lain-lain. Temperatur kerja sensor. Setiap sensor suhu memiliki temperatur kerja yang berbeda untuk pengukuran suhu di sekitar kamar, yaitu antara minus 35 derajat Celcius sampai 150 derajat Celcius. Dapat dipilih sensor NTC, PTC, transistor, dioda, dan IC hybrid. Untuk suhu menengah yaitu antara 150 derajat Celcius sampai 700 derajat Celcius. Dapat dipilih thermocouple dan RTD. Untuk suhu yang lebih tinggi sampai 1500 derajat Celcius tidak memungkinkan lagi dipergunakan sensor kontak langsung. Maka teknis pengukuran dilakukan dengan menggunakan cara radiasi. Jenis sensor ada beberapa. Yang pertama, bimetal.
Bimetal adalah sensor temperatur yang sangat populer digunakan karena kesederhanaan yang dimilikinya. Bimetal bisa dijumpai pada alat setrika listrik dan lampu kelap-kelip atau dimmer. Bimetal adalah sensor suhu yang terbuat dari dua buah lempengan logam yang berbeda. Koefisien muainya yang direkatkan menjadi bila suatu logam dipanaskan, maka akan terjadi pemuaian. Besaran pemuaian tergantung dari jenis logam dan tingginya temperatur kerja logam tersebut. Bila dua lempengan logam saling direkatkan dan dipanaskan, maka logam yang memiliki koefisien mulai lebih tinggi akan memuai lebih panjang, sedangkan yang memiliki koefisien mulai lebih rendah memuai lebih pendek. Oleh karena perbedaan reaksi muai tersebut, maka bimetal akan melengkung ke arah logam yang muainya lebih rendah. Selanjutnya, termistor. Termistor atau tahanan thermal adalah alat semikonduktor yang berkelakuan sebagai tahanan dengan koefisien tahanan temperatur yang tinggi, yang biasanya negatif. Umumnya tahanan termistor pada temperatur ruang dapat berukuran 6% untuk setiap kenaikan temperatur sebesar 1 derajat Celcius. Kepekaan yang tinggi terhadap perubahan temperatur ini membuat termistor sangat sesuai untuk pengukuran, pengontrolan, dan kompensasi temperatur secara presisi. Termistor terbuat dari campuran oksida logam yang diendapkan seperti mangan, nikel, kobalt, tembaga, besi, dan uranium. Rangkuman tahanan adalah dari 0,5 ohm sampai 75 ohm dan tersedia dalam bentuk dan ukuran. Ukuran paling kecil terbentuk mani-manik dengan diameter 0,15 mm sampai 1,25 mm, berbentuk piringan atau disk, atau cincin washer dengan ukuran 2,5 mm sampai 25 mm. Cincin-cincin dapat ditumpukan dan ditempatkan secara seri atau paralel guna memperbesar disipasi daya. Selanjutnya, RTD. RTD adalah salah satu dari beberapa jenis sensor suhu yang sering digunakan. RTD ini dibuat dari bahan kawat tahan korosi. Kawat tersebut dililitkan pada bahan keramik isolator. Bahan tersebut antara lain platina, emas, perak, nikel, dan tembaga. Dan yang terbaik adalah bahan platina karena dapat digunakan menyensor suhu sampai 1500 derajat Celcius. Tembaga dapat digunakan untuk sensor suhu yang lebih rendah dan lebih murah, tetapi tembaga mudah terserang korosi. Termokopel. Termokopel ini pembuatan termokopel didasarkan atas sifat thermal bahan logam. Jika sebuah batang logam dipanaskan pada salah satu ujungnya, maka pada ujung tersebut elektron-elektron dalam logam akan bergerak semakin aktif dan akan menempati ruang yang semakin luas. Elektron-elektron saling desak dan bergerak ke arah ujung batang dan tidak dipanaskan. Dengan demikian, pada ujung batang yang dipanaskan akan terjadi muatan positif. Selanjutnya, dioda sebagai sensor temperatur. Dioda mikrokonduktor merupakan sebuah antara logam jenis P dengan jenis N. Jenis P disebut anoda, sedangkan N disebut katoda. Dalam kondisi tidak diberi pengaruh dari luar, pada sambungan tersebut terjadi depletion layer atau daerah kosong dan merupakan energi halangan karena pada daerah tersebut elektron negatif dan positif saling berdifusi. Daerah ini lebarnya sekitar 0,5 nanometer. Apabila dioda dicatu daya dengan VD 0 atau V lebih positif terhadap N, maka akan terjadi gaya pada hole positif dan elektron negatif yang mengakibatkan hole dan elektron bergerak menuju sambungan. Akibat daerah kosong menyempit dan energi halangan menjadi sangat kecil. Hal ini menyebabkan arus mengalir, terutama akibat pembawa mayoritas yaitu jenis P dan N ke N dan jenis N ke V. Sebaliknya, arus pembawa minoritas
mengalir arah sebaliknya dan tidak